Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di SB Media. Jadi hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dan super sibuk sepertinya ibu satu ini. Mohon maaf. Ada Bu Meme di sini. Halo, Bu Meme. Bapak. Apa Halo, kabar Bu teman-teman. Meme? Alhamdulillah baik, Bapak. Mohon maaf nih, kita udah janjian beberapa kali ya, Pak ya. Udah tertunda beberapa hari ini. Juga. Oke, Bu Mei, sebelum kita ke inti obrolannya nih, eh, boleh diperkenalkan dulu mungkin Bu Mei, ada Oke. teman-teman yang belum tahu nih. Halo, perkenalkan nama saya Mimi Pridianti. Saya yaitu sebagai Kaprog di SMK Setia Bakti dari jurusan keperawatan. Oke, jadi kita kedatangan kepala program studi dari Betul. jurusan keperawatan SMK Setia Bakti. Ini spesial banget nih, langsung kepala program studinya teman-teman yang kita ajak ngobrol hari ini. Nah, Bu Mei, beberapa bulan yang lalu, kalau Bu Mei ingat, kita kan ngadain acara bareng tuh. Betul, betul. Oke, acara GIT, Ya. Gebiar Inovasi Teknologi. Nah, di acara itu, efek dari acara itu muncul banyak pertanyaan dari Betul. pesertanya. Oke, jadi kalau belum tahu ya, beberapa bulan yang lalu SMK Setia Bakti itu bikin acara kolaborasi 5 jurusan. Nah, acaranya itu gebiar inovasi dari semua jurusan, teman-teman. Pesertanya itu dari SMP ya, SMP. dari SMP Betul. Sebandung Raya. Iya. Nah, dari hasil acara kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari pesertanya tentang Oke. jurusan keperawatan. Seru tuh ya. Jadi pertanyaannya udah saya kumpulin, Bu Meme. Ada lumayan banyak nih. Ada lumayan banyak pertanyaan dari teman-teman SMP yang penasaran sama jurusan keperawatan. Betul, betul. Jadi mohon dibantu Bu Mei ya Boleh. untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh, boleh. Siap Bu Mei? Siap. Dan kebetulan juga acara kemarin pada penuh juga ya di stand-stand. Betul, di itu meriah tuh acaranya tuh. Perawatannya juga. Mungkin karena pengen tahu gitu kan ya, kan di sana kan kita nyediain puzzle yang kayak organ manusia tuh. Oh iya, gitu keperawatan kan. yang puzzle itu ya? Organ manusia. Terus kayak putaran games, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu kan. Jadi mereka seru mungkin yang paling penuh kayaknya. Iya, stand betul, dari paling penuh. Apalagi kan pada saat itu udah hujan ya, tapi mereka tetap semangat, antusias. antusias. Oke, kita langsung ke pertanyaannya, boleh Bu Mei? Boleh, Kita menghemat durasi nih. Diacak aja ya. boleh. Nih, ini pertanyaan dari teman-teman SMP kelas 9. Pertanyaan yang pertama, dinamain nggak ya? Oh enggak. Ini nggak dinamain nih. Jadi pertanyaan yang pertama nih Bu Mei. Kalau nggak terlalu bisa matematika, bisa nggak masuk ke perawatan? Apa bakal banyak ngitung yang susah? Oke, gimana tuh Bu Mei? Kalau nggak bisa menghitung matematika pasti ya di SMK Setia Bakti juga pasti ada pembelajaran matematika juga gitu kan ya. Kalau di keperawatan tentunya kalau matematikanya itu menghitung bagaimana sih menghitung infus itu? Menghitung infus. Iya oke. dong. Emang ada hitungannya ya? Ada dong, ada hitungannya. Oh iya. Setiap menitnya itu menurut berat badan kita, setiap menitnya itu harus 20 tetes misalnya. Itu kan berbeda dengan saya dan Bapak itu bisa berbeda. Mungkin Bapak bisa 21 tetes, kalau saya 19 tetes, seperti itu. Jadi hitungannya bukan hitungan matematika. Bukan matematika yang sin, kosan, enggak gitu, dengan pembagian. Terus kan kayak misalnya menghitung luka bakar juga sama, itu ada hitungannya juga. Luka bakar ada hitungannya? Ada, luka bakar, oh ini luasnya berapa, nanti kita hitung, nanti perawatan lukanya itu seperti apa, ada pun hitungannya. Tapi kan kita belajar ya, gitu, nggak langsung. Oke, jadi kejawab ya bisa ya, berarti meskipun nggak terlalu jago matematika, masih bisa masuk ke perawatan. Bisa banget justru ya. Oke, itu teman-teman ya. Pertanyaan yang kedua Bu Mei. Keperawatan itu PKL-nya 6 bulan. Betul, PKL-nya itu 6 bulan. Pertama itu biasanya kita di rumah sakit dulu. Ada yang di rumah sakit, kita dibagi-bagi nih anak-anaknya. Ada yang PKL pertama di rumah sakit, ada yang di klinik, lalu ada yang di
wonderful atau di perawatan anak daycare kayak gitu, kayak ngasuh anak loh kita itu gitu. Dari pagi-pagi anak datang kita harus ngapain sih biasanya? Ada yang mandiin, ada yang ngasih makan, entah itu kita bermain bersama anak gitu. Jadi cakupannya itu keperawatan luas ya, Luas. nggak cuman kan kalau yang saya bayangin keperawatan itu ya udah jadi perawat di rumah sakit. Cukup Enggak, sampai situ, ternyata enggak luas. banyak Perawat ya, itu luas. justru umum. Oke. Semuanya kita lakuin, apalagi yang kayak PKL di rumah sakit nih. Kita bisa kok masuk ke ruang bedah. Oh. Kita bisa kok masuk ke ruangan tempatnya itu untuk melahirkan bayi, itu bisa. Oke. Seluas itu keperawatan itu. Jadi 6 bulan. 6 bulan kita keliling, dan biasanya yang di akhir itu misalnya aku pengen home care deh. Home care itu kan Pak, kita itu PKL-nya itu di rumah pasien. PKL-nya di rumah pasien. Iya. Oke, Nanti kita jadi- salah satu pakai instansi Halo Care, kita di Halo Care. Setelah itu misalkan si siswa X ini tuh home care nih di Halo Care, nanti dipanggil sama Halo Care, nanti kamu harus ke rumah pasien dan 24 jam bersama pasien. Oke, jadi kita PKL-nya di rumah pasien. Betul. Oke. Dari pasien bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita yang memenuhi semua kebutuhannya Keren. gitu. Luas ya ternyata Luas, ya keperawatan betul. ya. Jadi Dan 6 bulan itu 6 bulan itu kita cuma di satu tempat kah? Atau misalkan ada satu siswa nih selama 6 bulan PKL-nya bisa di dua tempat gitu? Atau dalam 6 bulan ini cuma satu tempat? enggak, semuanya kita harus keliling. Oh, Jadi 1 bulan di sini, 1 bulan di klinik, 1 bulan di daycare, Di rolling di berarti. betul. Jadi semuanya biar kebagian, biar tahu merasakan ternyata di rumah sakit seru ya. Oh ternyata di klinik itu lebih banyak itu perawatan luka ya gitu, misalkan kayak gitu. Jadi selama 6 bulan siswa bakalan di rolling. Betul, keliling-keliling. Jadi nggak cuma satu tempat ya. Betul, Oke. biar banyak pengalamannya juga gitu. Keren. Oke, itu teman-teman semoga terjawab. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah jurusan keperawatan banyak diminati? Tentu banyak sekali kan ya. Istilahnya kalau rumah sakit mah nggak ada bangkrutnya ya, makanya kenapa kita iya. harus Betul. perawat itu pasti banyak minatnya gitu ya. Kesehatan itu nggak akan pernah mati. Bu Mei. Betul, nggak akan pernah mati gitu kan ya. Tetap hidup, kita butuh perawat di rumah sakit, kita butuh dokter, apalagi perawat yang 24 jam bersama pasien. Misalkan, tapi kan saya nggak 24 jam bersama pasien, tapi kan kita bisa berganti. Misalkan saya nih, saya si pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Terus Bapak dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kan saya melapor ke Bapak, pagi hari ini pasien A sudah melakukan tindakan ini, nanti sisanya Bapak. Jadi kan 24 jam bersama kita yang lebih tahu. Oke, keren. Aduh, ini kena ini. Oke, lanjut Bu Mei. Pertanyaan selanjutnya. Aku nggak bisa lihat darah nih. Apakah boleh masuk ke perawatan? Tentu boleh banget. Kayak tadi nih saya ngajar anak-anak perawatan luka. Tentu di lukanya itu ada darah, ada nanah, ada yang warna hitam. Itu saya liatin dan nggak boleh merem. Karena itu bakal terbiasa, Pak. Ya, biasanya takut Betul. karena belum terbiasa Iya, ya. Oke. betul. Jadi terbiasa, saya suruh liatin anak-anak ini loh kayak gini lukanya. Kalau yang merem coba liatin. Bisa dilatih Bisa berarti. dilatih, betul. Jadi anak-anak yang tadinya takut, yang jijian nih awal-awalnya, kok ibu gitu ya, kok warna nanah tuh ternyata warna kuning dan nempel ya gitu, harus kayak gimana sih gitu. Gitu ya. Apalagi kan lukanya itu mohon maaf di area-area privasi itu kan ada di area privasi. Saya liatin ini loh lukanya kayak gini. Nanti kalian tindakannya harus kayak gimana gitu. Terbiasa mereka. Bisa karena terbiasa. Betul. Jadi kalau di awal ada yang takut, tetap Tetap boleh biasain, masuk ke perawatan. betul. Nanti diajarin biar Betul. terbiasa. Oke. Lanjut Bu Mei. Saya takut saat melihat orang yang kecelakaan atau banyak darah. Tapi apakah boleh jika saya masuk jurusan keperawatan? Nah ini udah kejawab sama yang pertanyaan barusan ya. Betul. Jadi kalau teman-teman takut darah, jangan khawatir, masih tetap bisa masuk ke Bisa, perawatan karena dan harus nanti diajarkan biar Betul, terbiasa. biar melihat darah. terbiasa. Betul. Oke, kita lanjut. Di keperawatan, apakah bisa lanjut kuliah kedokteran? Oh tentu bisa, boleh.
Soalnya Bisa hampir ya sama yang bisa. dari keperawatan ke kedokteran. Bisa, karena kan di SMK, apalagi di SMK Setiap Bakti kita belajar anatomi fisiologi gitu kan ya. Oke, apa tuh? Anatomi. fisiologi. Anatomi itu ada pembelajaran kita tahu nih struktur. Oh, ini ada namanya tulang. Ini tulang apa? Ada tulang hasta, ada misalkan kayak di pencernaan sistem pencernaan itu ada proses pedeus, ada ilium, jejunum. Itu adalah anatomi. Apa itu? Itu adalah istilah Saya nggak tahu anatomi. istilah keperawatan. Betul, itu adalah anatomi Oke. fisiologi tubuh kita gitu. Oh, ada rektum yang kayak gitu, itu adalah anatomi. Nanti fungsinya itu ada fisiologis. Oh, fungsi Oh. rektum itu apa sih? Oh, tempat untuk Jadi membuang. fungsi-fungsi tubuh kita. Betul, Oke. fungsi tubuh kita, makanya disebut anatomi fisiologi. Biar kita tahu dulu nih, oh ini nama organnya, oh ternyata ini adalah fungsinya gitu. Setelah itu baru ke ilmu penyakitnya gitu. Jadi kalaupun nanti dari keperawatan mau ke kedokteran itu bisa ya, Bisa, karena boleh. basicnya sudah Basicnya diajarkan sudah ada gitu. keperawatan. Jadi nggak terlalu ngulang dan nggak terlalu kaget gitu. Oke. Dokter itu kan yang saya bayangin ya. Dokter itu kan yang saya tahu itu nyuntik, Betul. terus apa yang gini tuh? Periksa menggunakan stetoskop ya, Stetoskop, biar tahu gitu. suntik stetoskop, infus. Betul. Keperawatan diajarin itu juga. Tentu belajar. Oke. Justru itu adalah basic kita. Oh. Basic kita harus nginfus tuh bagaimana sih, gimana sih susahnya masukin jarum gitu kan ya. Entah susahnya masukin jarum itu karena pasiennya kurang minum, misalnya kurang minum air putih itu susah untuk masuk ke vena. Vena itu adalah pembuluh darah. Ya. Nanti kita akan coba masukinnya itu kayak gimana gitu. Oke, jadi diajarin. Betul. Bahkan Pak, mungkin Bapak kalau pernah nengok saudara atau tetangga yang menggunakan selang di lubang pipisnya, itu kan kateter kita yang masukkan gitu. Oh, sampai ke sana. Sampai ke keperawatan. sana. Bahkan misalkan, oh ini kekurangan gizi, bahkan kita bisa masukin selang lewat hidung, namanya itu NGT. Buat gitu. oh iya masukin yang susah nelen. Betul. Nanti kita yang masukinnya selangnya itu. Ih. Ngedengerinnya udah ngilu ya, tapi berarti kejawab ya. Betul. Dari jurusan keperawatan itu bisa berarti boleh. kuliah kedokteran. Apalagi basicnya udah diajarin Basicnya tuh udah kayak ada, jadi nggak terlalu kaget nanti ketika kalian kuliah gitu kan ya. Oke. Apalagi kan di SMK Setia Bakti itu kan kita membantu anak-anak untuk SMBP ya, gitu kan. Makanya kan juga ada yang pengen masuk jurusan kedokteran dan sebagainya, itu boleh. Oh, ada ya? Ada. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga terjawab tuh pertanyaan yang tadi. Kita lanjut Bu Mei. Jurusan keperawatan beres sekolah bisa dilanjut ke kedokteran nggak? Oh ini Oh, sama. sama. Pertanyaannya sama. Kayaknya memang Oke. pengen basicnya dulu. Kayaknya mereka iya ya. deh. Pengen Kayaknya basicnya iya dulu baru ke kedokteran. Boleh, itu bagus. Oke, jadi teman-teman boleh ya, boleh masuk kedokteran kalau teman-teman ngambil keperawatan SMK-nya. Oke, ini ada namanya nih dari Asri namanya. Halo Asri. Oke, Asri ini nanya nih, kalau ngambil jurusan keperawatan, tapi saya nggak tahu tentang nama-nama obat, boleh nggak sih? Boleh dong, kita akan mempelajari walaupun tidak sedalam farmasi kan ya. Kalau Iya, perawat obat itu kan lebih ke farmasi ya. betul, kita hanya menerima obat, kata dokter misalnya, oh ini obatnya seperti ini gitu. Baru kita ngambil ke farmasi, baru kita ngasih. Tapi kita juga tahu, oh ternyata fungsi misalkan salah satu asam mefenamat itu adalah anti nyeri, baru kita kasih ke pasien. Kita jelasin ke pasien pas lagi nyuntiknya misalkan, Ibu ini adalah obat anti nyeri ya Bu ya gitu. Berarti tentang obat-obat ini tetap diajarkan. Tetap diajarkan. Berarti aman ya Bu Mei, Aman. kalau nggak tahu nama-nama obat, jadi Betul. teman-teman jangan khawatir, Jangan tetap khawatir, bisa tetap join ke keperawatan. Tuh. Lanjut Bu Mei, apa keseruan di jurusan keperawatan? Apa serunya Bu Mei? Serunya menurut saya yang pengalaman dari SMK juga, kebetulan nih teman-teman saya adalah alumni SMK Setia Bakti juga. Oh, alumni sekolah. Sekolah dan sekarang mengajar di keperawatan. Oke. Kebetulan Gimana nih? ya. Jadi sesepuhnya keperawatan Sepupunya, di Setia betul. Bakti. Sepupunya keperawatan. Jadi apa serunya Bu Mei? Serunya karena kita menantang ya Pak ya. Menantangnya itu misalnya kayak tadi kita harus memasukkan selang NGT itu nggak mudah ya Pak ya. Masukkan selang ke hidung itu nggak mudah. Bagaimana kalau salah? Salahnya itu berarti masuk ke paru-paru dong Pak. Oke. Berarti pasiennya kita batuk. masuk Iya, ya. kan ada 2 lubang di sini tuh. Tertutup dan terbuka. Ketika kita lagi bicara nih,
ada penutupnya untuk ke lubang si pencernaan. Tapi ketika kita makan, makanya kita sering tersedak tuh teman-teman. Berarti itu si penutupnya itu bingung, aku tuh harus menutup atau membuka ya. Makanya kita tersedak ketika makan gitu. Makanya lagi makan berarti menutup ke paru-paru. Itu serunya. Terus kita memasangkan selang mohon maaf, ke alat privasi pasien kita. Itu serunya seperti itu, kita nyuntik sendiri ke pasien gitu kan, ke teman-teman gitu. Itu serunya di situ. Walaupun pernah saya pengalaman sampai biru-biru itu, karena ya sesama teman, namanya juga teman, belum terlalu bisa, kita belum sama-sama, tapi kita terbiasa baru kita bisa. Itu biru itu hal biasa gitu. Kita tahu hal baru. Betul. Kita tahu ternyata tenggorokan tuh gini nih gitu. Betul. Ya. Ternyata nyuntik tuh Betul, gini. nyuntik itu gini. Ternyata di sini tuh ada yang namanya esofagus, menghubungkan antara kita makan sampai ke lambung gitu. Itu serunya belajar. Wah, esofagus ada namanya, kan susah ya. Susah ya Pak ya, nama-namanya gitu. Saya nggak tahu lagi nama-nama itu. Susah gitu nama-namanya ya. Tapi kita diajarkan gitu. Itulah keseruan-keseruannya. Kayak tadi juga, kayak ada yang perawatan luka juga, kan ada yang masih sulit ya, ternyata kan harus sekali usap gitu kan ya. Jadi kasarnya itu iya, itu harus sekali usap. Iya, gitu. sekali usap, nggak boleh diulang-ulang. Digini-gini Nggak gitu. boleh, nanti masuk lagi Pak bakterinya gitu, itu nggak boleh. Terus kayak tadi juga kayak perawatan kolostomi itu perawatan kayak di sini jadi nggak bisa BAB, nggak bisa BAB di tempatnya. Jadi kita di sini, mereka itu melakukan hal seperti itu. Ada yang kreseknya itu atau kantungnya itu yang sekali pakai, ada yang bisa dipakai beberapa kali. Kita diajarkan. Oke, jadi serunya itu di prakteknya. Betul, lebih jadi serunya. belajar banyak hal ya. Oke. Betul, apalagi ngangkat pasien ya Pak ya. Misalkan aduh badan aku kecil Ibu gimana ya, tapi bisa biasanya. Ada tekniknya Ada kan? tekniknya, Ada betul. Kalau selain keseruan di pembelajaran Bu Mei, ada keseruan lain nggak selain pembelajaran yang formal di lab, di kelas? Bisa misalkan ada kegiatan apa gitu di keperawatan selain pembelajaran yang seru-seru? Kegiatannya ya kita akan melakukan penyuluhan, apalagi nanti ya Pak ya, insya Allah di bulan Juni kita akan melakukan penyuluhan biar tahu gini nih, masyarakat tuh gimana sih cara mencegah stunting gitu kan. Stunting itu jadi kekurangan. langsung terjun ke Betul, masyarakat. Itu seru banget. Makanya persiapan gitu. Itu sih serunya gitu. Jadi nanti siswa-siswi dari keperawatan itu terjun langsung ke masyarakat buat penyuluhan. Betul. Keren. Jadi selain belajar di lab, praktek, kita keluar, langsung praktek gitu. juga di langsung luar. Lah sama pasien, bagaimana pertanyaan pasien itu di luar nalar kita ya Pak ya, kadang suka aneh-aneh. Betul, yang tak tahu kita harus ditanyakan. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari ceritanya sih itu keren. Saya pengen join nih, bisa nggak sih? Boleh. Saya pengen join yang bagian penyuluhannya tapi ya. Saya bukan yang bersihin luka ya, bukan. Oke, kita lanjut Bu Mei. Aku takut jarum suntik. Gimana caranya? Tapi aku pengen jadi perawat. Oke, jadi ada yang takut jarum suntik, tapi pengen nih jadi perawat. Ya, apalagi perawatnya harus tetap ngelihat jarum suntik kan ya. Ini yang balik lagi sih Pak, terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa, balik lagi sih ke kita takut karena emang kita jarang berhubungan sama itu biasanya. Jarang berhubungan, jarang melihat. Tapi kan kalau ketika kita menjadi seorang perawatnya mah udah terbiasa melihat. Okay. Walaupun nanti belajarnya kita biru-biru ya. Tapi itu seru, beneran itu seru. Itu challenge buat kita. Oke. Jadi tenang aja teman-teman yang takut jarum suntik, karena teman-teman bakalan diajarin. Dan dipaksa terbiasa biar nggak takut lagi. Oke, kita lanjut. Jurusan keperawatan itu ngapain aja? Ngapain aja nih Bu Mei? Ngapain aja? Yang pertama, kalau kita dari SMK Setia Bakti kelas 10 dulu ya. Dari kelas 10 dulu tentu kita belajar tadi Pak, anatomi fisiologi. Mengenal anatomi tubuh kita, fungsinya apa. Lalu bagaimana sih cara berkomunikasi dengan pasien? Kita tuh namanya komunikasi terlalu penting. Oh, itu diajarin. Betul, diajarin. Jadi gimana caranya kita komunikasi sama pasien? Kalau di
kayak CS-nya rumah sakit ya? Betul, betul, Oke. kasih itu betul. Nah, kita ajarin gimana sih caranya berkomunikasi dengan pasien itu yang baik dan benar. Oke. Kan kita nggak boleh misalkan pasien lagi curhat, biasanya banyak tuh kita lagi tindakan pasien curhat tuh ya. Iya, betul. Sampai ke dalam-dalam, sampai kita ikut nangis tuh nggak boleh. Kita nggak boleh ikut nangis gitu. Kita harus mendengar. Ada ilmunya. Ada ilmunya, Ilmu gitu. komunikasi dengan Betul, pasien. komunikasi dengan pasien. Lalu Berarti, ada termasuk ngejelasin pasien ini sakitnya gini, harus kayak gini. Oh, itu ada ilmu. betul, itu ada pelayanan kesehatan masuknya. Ketika misalkan Bapak baru datang nih ke klinik, pasti kan ditanya namanya siapa. Oke. Setelah namanya siapa pasti diminta KTP ya kan untuk menyesuaikan nama. Itu adalah pelayanan kesehatan. Kita pun ada pembelajarannya itu di kelas 10. Lalu di kelas 10 kita belajar Nancy. Nancy itu Pak yang di sini loh Pak. Yang tensi Betul, itu ya. itu Nancy. Terus kita belajar normalnya suhu tubuh manusia itu berapa. Terus nadi manusia itu normalnya berapa ya gitu. Tempatnya itu di mana ya, bukan hanya di sini, ternyata ada di lipatan-lipatan. Oh, iya? Di kaki pun ada. Kan saya tahunya dari film nih Bu Mei. Kalau di film itu kan ngasihnya Di kalau sini nggak di ya. sini sama di sini. Iya, betul. Ternyata ada di Ternyata ada lipatan-lipatan kaki. Dan pemeriksaannya itu nggak boleh pakai jempol ya Pak ya, gitu. Oh, nggak boleh gini. Nggak boleh. Nanti yang kerasanya adalah punya kita. Oh, gitu. Jadi harus pakai 2 periksanya- jari atau 3 jari seperti itu. Oh, pantesan meriksa itu gini sama gini. Iya. Dan di sini pun ada Pak. Banyak titiknya. Iya dong. Itu tadi kita gitu. Oh, ilmu baru nih. Itu di kelas 10 Kelas diajarin. 10 diajarinnya. Hmm. Lalu masuk ke kelas 11 kita barulah mempelajari kayak praktek seluruhnya nih. Praktek, apalagi di praktek gitu kita mempelajari memandikan pasien tuh gimana sih? Memandikan pasien di tempat tidur sambil mengganti spraynya pasien lagi tidur itu gimana sih? Ada sudut-sudutnya apalagi ketika jadi kan biasanya kalau kita tinggal masukin aja, ini nggak ada sudutnya. Oh, Ada gitu. persudutnya dan selimutnya pun ada caranya gitu. Pantesan rapih dan susah dilepas ya. Iya, karena kita ada tekniknya Oh, gitu. Betul. Jadi dari kelas 10 itu sudah ada prakteknya, kelas betul. 11 lebih intens Lebih lagi intensnya, prakteknya. betul. Oke. Selain itu lalu kita keramas nih biasanya jadi korban ada perawat atau siswa laki-laki nih biar lebih gampang ya Pak ya, lebih gampang keringnya baru kita dikeramasin. Oke. Setelah Keperawatan ada laki-lakinya? ada. Bahkan justru lebih banyak yang minat itu laki-laki sebetulnya ya. Karena kan Karena yang tenaganya yang saya tahu di rumah sakit ya, di rumah sakit perawat itu kan kebanyakan perempuan. Yang saya lihat nih, betul. oh ternyata boleh laki-laki. Boleh, sangat boleh, justru lebih banyaknya tuh minatnya tuh laki-laki justru. Nah, buat para cowok yang masih ragu bisa masuk ke perawatan atau enggak, jawabannya bisa. Boleh Dan justru banget. banyak. Banyak justru. Oke. Itu sangat penting karena mungkin tenaga perempuan laki-laki berbeda ya Pak Iya, ya. ngangkat Apalagi pasien lebih kuat cowok ya. Oke. Angkat mobilisasi namanya perpindahan antara di tempat tidur ke kursi roda pun ada tekniknya Pak. Bukan sembarangan ngangkat dudukin, enggak, pasti ada tekniknya. Oke, jadi Banyak. di kelas 10 sudah ada prakteknya, ada tensi, ada apalagi tadi pemeriksaan Betul, nadi dan lain-lain. Di kelas 11 itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi prakteknya dan lebih mendalam Lebih ya. mendalam. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Buat yang nanya keperawatan itu ngapain aja. Kita lanjut Bumi. Boleh. Oke, untuk yang ke Jepang itu hanya jurusan keperawatan aja. Nah, jadi sebelum dijawab sama Bu Mei, Boleh. di Setia Bakti itu ada program Ke Jepang. ke Jepang. Betul. Ke Jepang. Nah, salah satu yang banyak kerja ke Jepang itu yang saya lihat itu keperawatan nih. Betul. Keperawatan itu banyak. Jadi pertanyaannya, buat yang ke Jepang ini, apakah hanya jurusan keperawatan, Bu Mei? Oh, tentu. Atau jurusan lain di Setia Bakti bisa? Boleh, jurusan lain pun boleh. Tapi memang kenapa banyaknya minat ke keperawatan mungkin karena dari sebetulnya di SMA Setia Bakti juga ada eskulnya ya Pak ya. Ada ekskulnya Ada ya? eskulnya Ya. juga Ekskul gitu. pelatihan bahasa Jepang. Betul, ada eskulnya juga dari siswa gitu. Karena siswa banyak yang ikutan setiap hari Sabtu nih teman-teman. Dan itu diikuti semua jurusan Semua kan? jurusan mungkin karena perawat lebih minatnya banyak di sana karena kan
home care nih Pak ya. Tadi kan hampir 24 jam bersama pasien, ketika kerja di sana lebih mudah gitu. Karena kita udah punya sertifikatnya gitu. Mungkin karena itu ya, padahal mah semua jurusan boleh masuk. Silakan. Jadi gitu teman-teman, buat yang tertarik dengan program kerja ke Jepang di Setia Bakti itu boleh dari semua jurusan ya. Semua jurusan. Nggak cuma keperawatan aja. Oke. Meskipun sekarang yang banyak dari Banyak keperawatan. dari keperawatan. Tapi boleh Karena memang banyak yang minat aja kebetulan di keperawatan. Tapi jurusan yang lain boleh. welcome berarti ya. Silakan dong. Oke, kita lanjut Bumi. Masih ada beberapa nih. Di jurusan keperawatan belajar tentang apa aja. Nah, ini udah dijawab sama yang tadi ya. Pokoknya di kelas 10 itu kita mendasar dulu, kelas 11 kita baru mendalam, kelas 3 atau kelas 12 ya Pak ya. Kelas 12 itu baru kita PKL-nya. Dari PKL sidang Pak. Oh iya. Sidang akhir dari PKL-nya. Biasanya anak-anak deg-degannya di situ ya Pak ya. Bu Mei, boleh kita rangkum gak nih? Boleh. Biar makin kebayang ya buat yang nanya. Di keperawatan itu belajar apa aja? Boleh ini. Yang pertama berarti belajar tensi. Belajar tensi itu Belajar jelas. anatomi, Fisiologi, komunikasi, pelayanan kesehatan, lalu ada perawatan lansia, kebutuhan dasar manusia, sama praktek. Udah, itu sebetulnya ya kalau dirangkum gitu. Nah, jadi itu teman-teman kurang lebih rangkuman dari apa aja yang diajarin di keperawatan. Kita lanjut Bu Mei. Oh, ini udah tadi yang ke Jepang. Kalau nggak kuat lihat darah, apakah boleh masuk ke perawatan? Nah, ini udah dijawab dan jawabannya boleh teman-teman ya. Karena takut karena belum terbiasa. Belum melihat. Nah, ini pertanyaan lagi Bu Mei. Boleh. Di kedokteran banyak laki-lakinya atau tidak? Oh, banyak. Justru kalau Bapak pernah lihat di kedokteran objin, yang objin itu yang kehamilan kayak gitu banyak laki-laki nggak sih Pak? Iya betul. Betul kan? Iya. Pemeriksaan laki-laki gitu kan. Betul. Istri saya pernah istri saya lagi cek lagi hamil, cek ke sana iya laki-laki. Iya, karena laki-laki kemudian jadi boleh kok. Silahkan. Dan juga banyak lagi sekarang banyak. di keperawatannya. Objin sih lebih banyak ya tentang kehamilan itu laki-laki justru. Buat cowok-cowok jangan minder, jangan gengsi. Jadi nggak masalah buat join ke keperawatan. Itu pekerjaan mulia kok. Keren. Kita lanjut Bu Mei, beberapa lagi nih. Kan di jurusan keperawatan itu bisa kerja ke Jepang ya. Apa sih syarat atau persiapan kalau mau kerja ke Jepang selain bisa berbahasa Jepangnya? Apa kita harus punya nilai yang besar atau gimana? Oh, jadi nanya yang ke Jepang tadi nih. Setahu Bu Mei deh, Pasti. apa persyaratan buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang? Pertama pasti mental dulu ya Pak ya. Mental. Pasti mental dulu, bahasa jelas, budaya pasti berbeda. Kalau dari nilai untuk ke Jepang enggak sih Pak? Menurut dari minat kita bener nggak mau ke Jepang, keseriusan kita gitu sebetulnya. Oke, jadi bukan dinilainya dari nilai akademik sekolah ya. Akademik. Tapi yang pertama dari mental kita dulu, karena harus jauh dari keluarga. Betul. Keluar negeri bahkan. Bukan yang dekat ya Pak ya. Itu, jadi siapin mental teman-teman kalau mau ke Jepang. Betul, bahasa, siapin bahasanya, harus kenal sama budaya Jepangnya, jangan sampai malu-maluin. Betul. Soalnya selain bawa nama pribadi, bawa nama sekolah, bawa nama negara di sana. Jadi itu teman-teman yang mau kerja ke Jepang, buat yang pengen latihan bahasanya itu udah disediakan di SMK Setia Bakti, ada pelatihannya. Betul. Jadi teman-teman tinggal siapin niat, siapin mental, dan yang pasti sih skill pasti harus disiapin. Dan waktu ya. Waktu, betul. Oke, itu teman-teman ya. Buat yang penasaran dengan ke Jepang, kita lanjut. Apakah di jurusan keperawatan harus menghafal nama-nama obat? Nah, ini udah terjawab sama yang tadi. Jadi nggak harus hafal, nggak harus hafal. Tapi ya tahu gitu, minat basic. Oke, dan itu nanti diajarin. Diajarin. Jadi meskipun yang nggak tahu sama sekali tentang obat, nanti juga diajarin. Diajarin kok. Pertanyaan selanjutnya Bu Mei. Ini pertanyaan dari Tina Hoirunisa. Halo Tina. Oke. Jadi kata Tina, keperawatan itu susah nggak? Terus kalau keperawatan susah dapat kerjaan atau enggak?
Sebetulnya itu menantang ya Tina ya, nggak susah itu menantang. Oke. Ya kan dari cara duduknya aja kita tuh dinilai Pak sebetulnya. Cara duduk Cara perawat. duduk kita itu Boleh dinilai. dipraktekin nggak? Gimana cara duduk perawat? Kalau saya duduk kan gini ya. Duduk perawat itu dinilai kita harus lurus dan Oke. ketika pasien sedih itu kita nggak boleh merangkul Pak. Kita hanya boleh pegang tangannya. Oh, makanya Sabar kalaupun ya. di film, kan saya nonton Iya. di sinetron ya, di film-film. Betul. Oh, makanya kalaupun ada yang berduka atau apa tuh, bukan yang sabar ya Pak, nggak gitu tapi ya, kita tapi duduk. di Iya, tangannya. di tangannya sabar ya. Terus kalau ini seperti ini nggak boleh ya seharusnya ya. Kalau jadi Kerudung perawat kayak ketika gitu di nggak rumah boleh? sakit itu nggak boleh. Kenapa? Ini adalah kalau nama medisnya itu adalah infeksi nosokomial Pak. Ah, Jadi apa tuh? penularan dari pasien ke kita ke orang lain apalagi orang tua. Oh, takutnya ada Dan bakteri yang penularan bakteri, menempel, betul. nanti menularkan. Betul, itu nggak boleh jadi harus diikat bener-bener yang rapih gitu kan ya Makanya sebetulnya. perawat itu bajunya masuk semua. Masuk semua ya, karena Pak, ya, itu. gitu. Oh, gitu. Dan kita sebelum ke pasien kita cuci tangan, setelah harus steril. betul, bersih lebih tepat bersih dulu. Setelah itu, setelah di pasien kita komunikasi, ada alat, kita cuci tangan lagi Pak. Oke. Ada alat, ada ini hand sanitizer. Kita cuci tangan lagi, kita pakai handscoon atau sarung tangan nih, sarung tangannya. Dan itu kita harus tahu ini pasien ini kita melakukan tindakan harus steril atau bersih. Dan menggunakan handscoon bahkan Pak ada caranya yang steril. Oh, gitu. Itu menantang jadinya bukan susah ya. Bukan Dan susah tapi bukan menantang. bahkan pakai sarung tangan biasanya kita pakai aja gitu. Iya. Tapi yang steril itu kita harus tahu. Oh ini nih yang pertama kan kita dua-duanya udah Oh bersih. iya, cara Kita ngambilnya ambil pun ada yang dalam. caranya. Kita ambil Oke. dulu yang dalamnya, setelah itu baru steril dengan steril kita ambil gitu. Nggak boleh sampai kena yang nggak steril misalkan. Kena nih ke pasien sedikit, berarti udah nggak steril Pak. Kita harus ganti lagi. Oh gitu. Betul. Misal nih ada yang pakai, terus nggak sengaja jatuh, Jatuh. nggak boleh dipakai lagi. Betul. Tuh? Dan Harus ganti yang betul. Dan bahkan saya ketika itu praktek ya Pak ya, perawatan luka, kan itu susah ya ngambil pinsetnya. baru. Dan itu jatuh pinsetnya. Dan saya udah dikeluarin dari ruangan. Oh gitu. Betul. Karena itu nggak steril. Gitu. Apalagi pasti udah terbuka kan lukanya. Harus segera dan itu makanya dikeluarin makanya menantang. Oke, kalau susah mah enggak ya, menantang. Menantang gitu. Terus Disiplin jadi kitanya ya. disiplin, betul. Jadi lebih berhati-hati. Terus susah nggak dapat kerjanya di jurusan keperawatan? Enggak justru itu gampang ya Pak ya, mudah, Peluangnya itu besar sekali kan. betul. Karena Peluangnya kata Bu Mei tadi tuh, kesehatan itu nggak akan pernah mati. betul, kesan itu nggak akan pernah mati. Jadi akan selalu dibutuhkan Selalu perawat itu. Bahkan Pak yang pertama itu misalkan kita seorang siswa PKL nih, yang pasti Bapak juga pasti bakal setuju yang pertama itu attitude ya Pak ya. Betul, attitude itu nomor 1 itu. Betul. Attitude ketika attitude kita ke teteh-teteh perawat, ke kakak-kakak perawatnya baik nih, bahkan di daycare atau pengasuh bayi, kayak kita merawat bayi, bukan pengasuh yang merawat bayi, ngerawat bayi dari 0 sampai ke 5 tahun di sana, ketika kita bagus attitude-nya di sana, kita cekatan, bahkan miss-nya di sana itu udah bilang ke saya, boleh melamar kerja ke sini untuk SMK Setiabakti. Oke, jadi bahkan bisa direkrut kerja bahkan sebelum lulus PKL. Betul, boleh. Bahkan alumni kita udah bekerja di sana Pak, di alumni SMK Setiabakti tentunya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada siswa yang udah diterima kerja sebelum lulus sekolah. Betul. Bahkan lagi PKL sudah Lagi PKL. ditawarin kerja. Bahkan yang home care aja tuh ditawarin kerja. Ayo kerja ya sama kita gitu. Walaupun ini ya enak gitu ya. Yuk kerja di sini aja terusin gitu. Oke, tapi yang penting yang pertama tadi attitude-nya harus bagus, terus yang pasti skill-nya juga harus bagus. Betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Semoga menjawab. Kita lanjut Bu Mei. Ada 3 lagi nih. Boleh? Ini dari Alin Bu Mei. Halo. Jurusan keperawatan itu susah nggak? Banyak yang harus dipelajarinya nggak? Nah ini susah nggak? Tadi challenging, menantang. Terus pertanyaannya, banyak yang harus dipelajari nggak Bu Mei? Tentu. Kan kita harus mempelajari ilmu penyakit. Ilmu penyakit kan banyak sekali Pak. Iya. Belum ilmu penyakit kita, ilmu penyakit lansia, belum kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Bahkan tentang cinta dan kasih sayang pun kita itu dipelajari. Cinta dan kasih sayang. Gitu. Itu ada mata pelajarannya. Ada, itu ada kebutuhan dasar manusia Pak. Oh,
Cinta. Bukannya kebutuhan dasar manusia itu yang saya tahu kan 4 sehat 5 Lima sempurna. sempurna. Bukan. Bukan. Yang itu yang sandang, pangan, papan. Betul, itu namanya fisiologi. Oke. Itu termasuk. Itu salah satunya. Salah satunya itu nomornya gitu. Oh. Ada kayak tadi sandang pangan fisiologi, ada psikologi, ada sosial kebutuhan cinta dan kasih sayang. Oh, itu juga masuk ke kebutuhan dasar manusia. Cinta itu bukan hanya untuk lawan jenis aja, tapi kan Iya, betul. ketika kita sakit ada dukungan nih dari keluarga, dari ayah, itu adalah cinta dan kasih sayang. Biar gak Itu, depresi betul. pasien. Oke. Sesama tetangga kita ngejenguk itu adalah sosial. Lalu kebutuhan harga diri pun kita dinilai dari situ. Oh gitu. Itu pembelajarannya sampai ke situ, harga diri. Jadi kalau ditanya banyak ya yang dipelajari. Harga diri, bahkan sampai ke harga diri ya Pak ya. Gitu. Harga diri aja dipelajari, apalagi nyuntik dan itu mah udah pasti. Udah pasti itu ya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Buat siapa tadi yang nanya? Alin. Buat Alin. Kita lanjut nih, 2 terakhir nih. Di jurusan keperawatan yang akan ke Jepang, apakah dipilih guru atau sekolah? Atau murid yang mengajukan diri? Apakah dilihat dari nilai, misalnya nilainya harus bagus atau enggak? Ini seperti yang tadi ya Pak. Iya, yang udah dibahas sama kita tadi ya. Kita nggak melihat nilai kok. Kemauan dan mental. Keseriusan. Betul. Jadi teman-teman boleh mengajukan diri. Jadi bukan dipilih sama sekolah, bukan dipilih. Teman-teman misalkan berminat buat kerja ke Jepang, itu boleh ikut langsung programnya ya, Bu Mei ya. Teman-teman bisa langsung gabung ke SMK Setia Bakti ya. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ soal program yang ke Jepang. Karena nggak harus, itu harus siswa Setia Bakti nggak sih? Enggak, bisa kok banyak kok yang dari luar ke sini pun. Makanya kalau nanti kalian masuk SMK Setia Bakti nih, rugi kalau kalian nggak ikut. Orang lain aja pengen ke kita gitu ya. Sekolah lain aja join ke kita, buat gitu. buat program apalagi itu. kita, keluarga kita gitu kan ya istilahnya. Boleh. Oke, jadi gitu teman-teman yang mau ke Jepang tadi ya. Jadi bukan dipilih oleh sekolah, bukan diseleksi dari nilai, tapi dari keseriusan teman-teman. Teman-teman bisa ikut programnya, bisa ikutin alurnya. Selama mampu mengikuti dan attitude-nya bagus, yang tadi pasti diseleksi dulu kan ya? Attitude-nya ya, gitu. Pasti ada. Jadi nggak semua orang bisa diberangkatkan. Iya, kan? betul. Tetap ada seleksinya dari program itu. Kalau mau ikut programnya boleh siapapun, tapi untuk berangkat ke Jepangnya pasti diseleksi lagi. Oke, jadi kalau kata Bumi tadi attitude-nya dulu, keseriusan, mentalnya, disiplin, dan yang pasti skillnya juga harus. Apalagi di Jepang ya, disiplinnya itu sangat luar biasa. Terkenal banget kedisiplinan Jepang. Oke, Bu Mei, pertanyaan yang terakhir, Bu Mei. Aku pengen masuk jurusan keperawatan, tapi aku kurang bisa pelajaran IPA nih, dan lebih unggulnya di pelajaran matematika. Jadi, masih bisa nggak masuk keperawatan? Atau aku harus masuk akuntansi? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti yang bisa. tadi. Iya betul, masih bisa. Jadi meskipun nggak suka dan nggak punya basic IPA, tetap bisa masuk ke perawatan. Tetap bisa pasti, karena terbiasa. Karena keseruan itu bukan hanya di awal, tapi kan biasanya kita berjalan keseruan itu ya. Dan setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau teman-teman ada yang daftar ke keperawatan, itu pun diajarin kan dari dasar banget. Betul, dari nol bahkan. Jadi kalau nggak punya basic pun nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Kan tadi komunikasi aja kita dipelajari kok. Iya. Cara duduk kita dipelajari kan ya gitu. Jadi, berarti teman-teman yang mau daftar ke keperawatan, kalian tetap diajarin dari awal, dari nol. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak punya basic, nggak bisa matematika, nggak bisa IPA dan lain-lain. Itu mah nomor sekian lah. Yang penting mau dulu, minat dulu, yuk masuk kita. Gitu. Oke. Nanti ketemu saya. Nanti ketemu Bu Mei teman-teman buat belajarnya. Itu tadi pertanyaan terakhir Bu Mei. Karena durasinya kita sudah panjang sekali. Terima kasih banyak untuk sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas 9. Semoga terjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada pesan
untuk teman-teman mungkin yang mau Pesannya- gabung ke keperawatan? Oke, pesannya untuk teman-teman yang mau gabung ke keperawatan, silahkan nggak usah takut. Ibu, aku takut darah, kan kita terbiasa ya Pak ya. Yuk masuk dulu, kita belajar menjadi keluarga SMK Setia Bakti di jurusan keperawatan terutama. Apalagi nanti ketemu saya setiap hari ya Pak ya. Keperawatan pasti setiap hari gitu. Oke. Yuk semangat dulu, mentalnya harus kuat. Jelas ya, karena mentalnya melihat darah. Dan attitude ya Pak ya. Gitu. Betul. Semua jurusan kok attitude, bukan hanya di keperawatan. Oke, gitu aja Bu Mimi. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih juga Bapak. Mohon Sehat maaf terus ya, Pak untuk ya. Bu Mimi dan sukses terus. Itu aja teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.